Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang saya ingin ulas kembali ya untuk market goal di video sebelumnya. Di sini yang kemarin saya jelaskan di video sebelumnya itu ada sebuah area yaitu liquidity di sini ya, di candle bullish di shadownya itu sudah diambil, kemudian market naik ya, mengambil liquidity kembali lalu turun ya, naik dan turun mengambil order block di area sini ya. Jadi kemarin itu saya jelaskan setelah dia mengambil liquidity ini ya, untuk entry itu lebih bagusnya di area sini ya. Nah, jika area ini bisa ditembus berarti kita bisa entry di bawahnya kembali ya, di area sini ya, area entry-nya. Nah, di sini sudah terjawab yang kemarin ya, dia masuk pertama. Di sini saya juga gagal karena setelah dia naik mengisi sebuah imbalance ya, atau fair value gap. Jadi market itu akan mengisi area-area fair value gap terlebih dahulu sebelum dia langsung terbang ya. Di sini ada sebuah gap ya di area sini. Nah, ini diisi, kemudian market berusaha untuk turun kembali ya, kembali. Nah, di sini saya tandai sebagai POE-nya. Nah, POE entry agresif ya. Bisa juga dengan konfirmasi, sebenarnya bisa dengan konfirmasi. Nah, di sini kenapa saya tandai POE di area situ ya, karena ini adalah area order block di time frame H1 yang sangat besar ya. Order blocknya ini sangat besar di harga 4763 sampai di harga 78 ini ya. Jadi ini order blocknya sangat besar. Jadi kita bisa mengecilkan di time frame M30 ya. Untuk order blocknya itu kita bisa mengecilkan di time frame M30. Nah, di sini kemarin saya tandai area-area order block ini. Nah, di sini ya, ini adalah area-area order blocknya. Nah, di area-area order blocknya ini kita bisa mengukur pakai Fibo ya. Nah, ini candle bullish ini kita ukur pakai Fibo seperti ini. Nah, di level 50 kita bisa entry secara agresif ya, entry secara agresif semisal seperti ini ya. Kemudian kita bisa menaruh SL-nya di bawah swing low-nya ya, kemudian take profit bisa 1/2 ataupun kita mengambil liquidity di atasnya ya. Nah, di sini kemarin yang saya jelaskan di video sebelumnya, karena di time frame H1 ini berpotensi mengambil internal kemudian ke eksternal. Jadi kita bisa menargetkan ini ya, kita bisa menargetkan ke eksternalnya ini ya. Jadi area ini adalah area eksternalnya. Sebentar. Area ini adalah area eksternalnya di time frame H1 ya. Di time frame M30 juga demikian. Jadi kita bisa entry di area-area sini. Nah, di sini market merespon dan langsung melakukan kenaikan ya sesuai target di eksternalnya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kemudian di sini dia melakukan kenaikan karena di time frame H1 ya, di video sebelumnya saya jelaskan internal ke eksternal, eksternal ke internal. Jadi setelah dia mengambil eksternalnya ya, internal ke eksternalnya. Nah, di sini kita bisa menandai area-area yang berpotensi untuk menjadi sebuah key level ya. Di sini ada sebuah order block ya. Di sini ada sebuah order block atau supply ya. Nah, ini bearish engulfing ini ya, kita bisa menentukan seperti tadi di time frame M30 ya, di time frame M30 kita lihat untuk menentukan POE-nya ya. Jadi kita bisa menentukan untuk POE-nya di time frame M30 ya. POE ini wajib adanya liquidity. Jadi di atas swing liquidity ini ya, ini sebagai liquidity-nya kita mengambil POE-nya ya. Order block-nya bisa ya, kalau order block-nya seperti ini, sebentar, di candle bearish ini ya. Nah, ini adalah POE-nya. Kita ambil 50%-nya ya, bisa kita ukur lagi seperti tadi. Nah, seperti ini kita ukur, kita ambil di harga di level 50-nya ini ya. Ini kemarin sudah saya tandai. Jadi kita bisa entry di sini ya. Untuk target take profitnya kita bisa mengambil internalnya ya, karena eksternal atau internal ya. Setelah mengambil eksternal kita bisa entry di area sini ya, SL ditaruh di atasnya swing
high ini ya. Kemudian untuk take profitnya kita bisa mengambil area-area internalnya nanti ya. Di sini coba kita geser. Nah, di sini market berhasil ya. Di sini market berhasil menyentuh area-area yang kita tentukan tadi, yaitu di area POE-nya ya. Di area POE-nya di sini. Nah, untuk targetnya di mana? Targetnya cukup kita mengambil internalnya. Ya, ini saya hapus yang ini. Internalnya yang mana? Internalnya tentu yang ini terlebih dahulu ya. Di sini ada sebuah gap. Bentar. Di sini ada sebuah gap. Ini bertindak sebagai internal ya. Jadi kita bisa entry di situ, take profitnya semisal di sini. Ini sudah 1:3 ya. Jika ada 2 order, tentu kita bisa hold sampai di area order blocknya di sini ya. Di sini saya tandai kemarin area order blocknya di area sini ya, bertepatan dengan area OCL. Nah, jadi kita bisa targetkan take profitnya di situ untuk take profit keduanya. Nah, di sini market sudah sampai, bahkan kemarin dia mampu break ini ya, break ini. Nah, ini sekarang narasinya sudah berubah ya. Narasinya sekarang sudah berubah. Yang tadinya ini seharusnya ya internal ke eksternal, kemudian internal ke eksternal, tapi di sini internalnya ditembus dan mengambil swing low terbawah ini, maka ini narasinya bisa berubah ya. Maka di bawah sini bisa menjadi eksternal ya, di bawah dan di atas ini bisa menjadi eksternal sekarang. Nah, kita tinggal mencari internalnya. Jika posisi seperti ini karena dia mampu break, maka ini ada potensi market akan melakukan penurunan ya, akan melakukan penurunan. Jadi nanti akan berubah narasinya menjadi ya eksternal ya. Ini narasinya eksternal, internal ke eksternal ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara kita entry di area internalnya untuk membidik eksternalnya? Berarti di bawah sini ya, di bawah sini ini menjadi eksternalnya di time frame M30 ataupun di time frame H1. Nah, di time frame M30 ataupun di time frame H1-nya. Ini akan saya hapus terlebih dahulu ya. Ini juga sudah selesai, kita hapus. Nah, jika yang bawah ini bertindak ya sebagai eksternalnya, di sini saya rubah di time frame H1 ya, karena sudah selesai yang tadi ya, eksternal, internal, lalu ke eksternal. Nah, dia mampu melakukan penurunan, break swing low yang jadi internal tadi, maka ini berpotensi market akan merubah narasi menjadi internal ke eksternal ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, di sini kita bisa menandai area eksternalnya di area sini, kemudian fair value gap ya, karena ini sudah diisi yang ini ya. Tinggal fair value gap di sini, dan ini ada sebuah order block atau dominan break sell ya. Kalau order blocknya itu sebenarnya yang bagus yang ini ya, yang ini. Nah, ini sebenarnya kita bisa menunggu di area sini. Tapi di sini juga ada sebuah fair value gap ya, ataupun OCL. Nah, ternyata dia merespon area OCL-nya ini belum sampai naik ya. OCL atau order block fair value gap di situ. Ya, jadi ini adalah fair value gap-nya. Nah, ini. Di sini order blocknya, di sini juga ada sebuah dominan break sell ya. Ini masih kuat untuk melakukan penurunan nantinya ya. Entah di sini nanti dia mengambil liquidity terlebih dahulu. Biasanya market itu mengambil liquidity, dia akan merespon untuk melakukan kenaikan ya. Jadi wajib hati-hati. Di sini ada sebuah liquidity ya. Bisa saja market ini nanti dia mengambil liquidity ini terlebih dahulu, karena di sini bertepatan dengan OCL ya. Mengambil liquidity ya. Di sini ada sebuah order block, dan di atasnya ini juga ada sebuah OCL. Bisa saja ini nanti market seperti ini ya. Nah, kemudian baru melanjutkan narasinya, yaitu internal ke eksternalnya di sini ya. Eksternal, internal ke eksternal. Jadi seperti itu. Tapi sebelum dia melakukan kenaikan, jika ini nanti ya, di sini kan ada area order block ya, di sini OCL. Nah, jika ini nanti dia melakukan kenaikan, nah di atasnya ini masih ada gap. Nah, ini juga berpotensi untuk terus
turun. Bisa saja market tidak sampai di area order block ini, ya. Bisa saja dia langsung mengambil eksternalnya, ya. Jadi seperti itu. Tapi jika mau entry sell, ya pertama kita bisa menunggu di area sini, ya. Bisa menunggu di area gap di atas ini, ya, ataupun ini sebagai dominan break sell, ya. Di sini kita bisa menunggu area-area itu untuk open posisi sell dengan konfirmasi, bisa, ya. Konfirmasinya seperti apa? Konfirmasinya seperti yang sudah saya jelaskan di time frame M5, ya. Konfirmasinya seperti ini di time frame M5. Coba saya perlihatkan, ya. Di time frame M5 nanti semisal seperti ini yang kemarin, ya, yang ini. Nah, konfirmasinya itu seperti ini. Setelah dia melakukan penurunan, ya, turun, di sini ada sebuah supply, dan supply ini mampu di break, ini menjadi konfirmasi untuk kenaikan, ya, karena supply ini menjadi status pengiriman harga untuk naik. Ya, di sebelah kiri dari swing low ini ada sebuah supply yang mampu di break, ini menjadi status pengiriman kenaikan, ya. Jadi seperti itu. Nah, semisal yang ini, ya, yang ini coba diperhatikan di sini, karena ini swing high tertinggi, ya, swing high tertinggi, maka di sini ada demand, tapi ini masih bagian dari order blocknya. Jadi yang perlu di break itu yang demand yang ini, ya. Nah, di sini mampu di break, maka ini menjadi potensi market untuk penurunan, ya, menjadi status pengiriman harga untuk turun, yaitu break demand ini, ya. Ini konfirmasinya. Nah, jadi kita bisa menunggu lagi nanti jika dia naik, ya. Jika ini nanti naik sesuai narasi kita tadi di time frame H1, ya. Jika nanti ada kenaikan, kita bisa tunggu konfirmasi untuk sell, ya. Target kita nanti di area sini, ya, eksternal ini, ya. Mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham, ya. Nah, yang kemarin yang saya jelaskan, jika ini mampu di break, ya, maka liquidity berikutnya akan dikejar. Nah, di sini ada liquidity, ya. Di situ ada sebuah liquidity. Ya, di video sebelumnya, di video yang kemarin itu sudah saya jelaskan, dia akan mengambil liquidity itu, dan di sini ada sebuah key level order block. Sebentar. Di area dari liquidity ini, di bawahnya ada order block. Jadi kemarin saya jelaskan kita bisa menandai area order block ini, ya. Kita tandai area order block itu. Nah, seperti ini. Order blocknya ini sebagai key levelnya, ya. Nah, kita bisa tandai order block ini, ya. Kita perkecil lagi di time frame M30, ya. Bisa saja kita perkecil lagi di time frame M30. Caranya seperti tadi, tetap seperti tadi, ya. Nah, ini jika diperkecil lagi berarti order blocknya di time frame M30 itu di sini, ya. Di sini kita bisa mengukur candle bullish ini yang sebagai order block ini, ya, di 50%-nya. Berarti POE kita itu ini, ya, POE untuk entry agresif, ya. Jika mau konfirmasi bisa tentu di time frame M5 tadi, ya. Jadi POE kita itu ini. Sebentar. Ya, jadi POE kita untuk entry itu di sini. Nah, di sini market merespon, ya. Tapi jika kita memasang SL-nya di bawah dari order block ini, kita akan terkena SL, ya. Jika kita memasang SL-nya di order block ini, kita terkena SL. Nah, tapi jika kita entry secara konservatif, adanya konfirmasi seperti ini, ya, tapi ini SL-nya malah jauh lebih besar, ya. SL-nya itu jauh lebih besar. Nah, kita entry-nya di sini, kemudian SL-nya di sini, ini jauh lebih besar. Tapi di sini POE kita sudah direspon, ya. POE kita tadi sudah direspon oleh market. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika eksternal di time frame H1 ini nanti, ya, ini nanti mampu di break, ya, berarti dia akan mengambil liquidity kembali. Di sini kemarin juga sudah saya tandai liquidity-nya, ya. Di bawahnya ini dan di sini ada area order block, ya. Di bawahnya
ini order block, ini liquidity ya, yang merah ini adalah liquidity-nya. Nah, tentu caranya seperti tadi, kita bisa melihat di time frame M30 kembali ya. Jadi seperti itu. Nah, liquidity-nya tadi yang mana? Liquidity tadi yang ini. Kemudian di sini ada area order block. Nah, di sini. Kemudian kita bisa ukur pakai Fibo order block-nya ini. Kita ambil 50%-nya untuk entry agresif bisa ya di sini. Kemudian kita bisa entry di sini. Ini sebagai POL-nya ya, di 50%-nya ini. Ini bisa menjadi POL-nya ya. Untuk open posisi buy kita bisa menunggu di area harga 4710 itu ya, 4710 itu nanti ya. Jadi seperti itu. Untuk sementara ini kita bisa sebenarnya ya, coba untuk sementara ini. Nah, di sini dia masih belum mengambil liquidity ya, ini rawan ya. Kita tunggu selnya saja nanti di area sini bisa ya. Jika area itu nanti ditembus berarti ini menjadi liquidity. Nah, ya berarti ini menjadi liquidity. Ini nanti jauh lebih bagus ya. Kita bisa entry di atasnya yaitu di area order block. Di sini sudah saya tandai order blocknya ini sebagai POE-nya kita untuk open posisi sell-nya. Ya, untuk open posisi sell-nya. Ya, seandainya order block atau supply yang ini di break ya. Jika ini nanti ada konfirmasi sell di time frame M5 ya, kita bisa open posisi sell di area sini. Jika tidak ada, kita tunggu di area sini ya. Jadi seperti itu. Oke, demikian dari trading analisa, sedikit gambaran untuk market hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jika kurang paham bisa diulang kembali. Demikian penjelasan tentang internal to eksternal dan eksternal to internal. Oke, seperti biasa trading analisa hanya bisa mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.